apa sih ancaman bahaya dari pinjol, lalu misalnya lebih baiknya ke Bank Tapin, maksudnya gitu Pak? Ya, jadi gini ya, orang memang nggak tahu pinjol itu. Pinjol itu bunganya tinggi banget Pak. Bisa sampai ya mungkin sampai dengan 100 berapa persen lah saya kemarin per tahunnya. Coba bayangkan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita kali ini kedatangan tamu yang cukup mengejutkan. Beliau adalah Direktur Utama Bank Tapin. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gini, ini cukup mengejutkan lah bagi Ulun bahwa ternyata Tapin itu punya bank. Betul. Jadi gini Pak, Bank Tapin ini sebenarnya kepemilikannya punya siapa sih? Oke. Memang Bank Tapin ini sebelumnya namanya BPR ya. Mungkin orang lebih mengenal BVR dulunya. Hadirnya BVR ini sebenarnya dari tahun 86. Masih namanya Badan Kredit Kecamatan. Kemudian melebur menjadi BVR atau Bank Rakyat tahun 95. Nah, sampai dengan sekarang 95 dikurang 2003 berapa ya? 27 ya? 7 tahun sebenarnya hadir BVR ini. Nah, lalu kita merubah call name. Waktu di RVS di 22 Juni tadi kita di Grafio ya, waktu itu Padli juga hadir. Kita merubah call name di studio RVS. Call name kita sekarang Bank Tapin. Nah, jadi itu juga diatur di peraturan OJK. Bank itu boleh menyebut nama BPR itu boleh menyebut nama bank, tapi di bawahnya harus menyebutkan nama PT-nya. Nah, di Undang-Undang Perbankan juga di tahun 97 itu bank itu ada dua kategorinya. Pertama bank umum. Bank umum itu kan kita ketahui itu seperti bank-bank besar kan, Mandiri, BCA, BNI. Kemudian yang kedua itu bank Pekitan Rakyat. Nah, bank Pekitan Rakyat itu juga jumlahnya 1.600 Pak. Se-Indonesia? Se-Indonesia. 162 BPR Syariah. Kemudian sekitar 1.400-nya BPR konvensional. Nah, kita ini namanya BPR konvensional. BPR konvensional milik pemerintah daerah. Karena saham kita terbesar oleh pemerintah daerah. Berapa persen Pak? 65%. 65% daerah Kabupaten Tapin. Betul. Sisanya Pak? Sisanya Pemprov Kalsel itu sekitar 33. 33 sisanya? Kemudian 2%-nya Bank Kalsel. Nah, jadi pemegang saham tertinggi adalah Pemprov. Dalam hal ini diwakili Bupati. Jadi keputusan itu semua memang Bupati. Pada saat kita melakukan RPS. Gini Pak, itu kan pemegang sahamnya terbesar Pemkab Tapin, Kabupaten Tapin lah, Tapin, Pemprov dan Bank Kalsel. Apa sih Pak yang yang menjadi keunggulan kita punya bank ini? Ya betul. Jadi keunggulan kita sudah melakukan program ya 2 tahun saya memimpin. Tadinya mungkin surut program. Nah, program kita diantaranya kemarin saya sudah melapor ke Sekda ingin memberikan pola subsidi bunga. Nah, diantaranya program Kurda, Kredit Masyarakat Daerah. Nah, itu kan kalau kita ketahui bahwa KUR itu kan sekarang 5-6% ya. Nah, kita bisa melakukan 3%. Sama hal terjadi di BPR di wilayah lain. Tapi kita kan jualan kita deposito kan sudah 6,5 Pak, saya bilang. Kalau kita lempar 3%, kita kan negatif bunga. Nah, selebihnya misalnya kita lempar 10%, 7%-nya kita minta subsidi. Nah, melalui anggaran Dinas Perindakop yang membawahi UMKM. Kita jualannya ke masyarakat tetap 3%. Nah, BPR itu pengen bikin program-program yang bisa menyentuh masyarakat, membantu masyarakat. Karena BPR ini kan sebenarnya bank yang terlahir di usaha-usaha mikro. Hadirnya pun kan di kecamatan. Apalagi BPR kita ini kan sebenarnya 27 tahun lebih hadir di kecamatan yang di Tapin. Tapi kayak ini Pak, 27 tahun hadir, ulun baru ini tahu. Nah, ini kan ya kita tahu lah, ini kan bisa ada mismanagement. Nah, jadi itu yang mungkin dulu itu beberapa manajemennya ya gayanya kan
Kalau kita kan ini kan sudah jam terbangnya kan sudah pernah di beberapa BPR, kemudian di bank umum, merasakan sakitnya mengelola BPR itu dengan manajemen yang beragam-ragam macam, dengan tujuan supaya bisa maju gitu loh, bank itu kita kelola. Kalau pengurus yang dulu mungkin gayanya kan gaya zona nyaman, yang penting tiap bulan gajian, tidak memikirkan yang macam-macam gitu. Nah itu yang kita rubah sekarang Pak. Sekarang gini Pak, apa sih bedanya antara bank konvensional, bank syariah dan bank Tapin ini Pak? Ya kalau bank seperti saya bilang bank umum itu kan ada undang-undang ya. Jadi bank umum itu kita dengan BPR itu hanya berbeda dari segi layanan. Ya. Pertama misalnya bank umum itu boleh melakukan transaksi lintas giro. Boleh nasabah itu buka giro. Nasabah kan hanya diberi cek tuh sama BG kan untuk transaksi. Nah kalau kita nggak boleh, kita tidak boleh bermain di lintas giro. Jadi nasabah itu nggak bisa buka di giro. Kita tidak boleh melakukan cek BG. Oh jadi Itu memang bedanya. memang pasar makro dia nggak boleh masuk. Kita ini kan kebanyakan BPR tuh hadirnya di provinsi. Nah tujuannya pun sebenarnya mulia kan untuk ya meningkatkan ya mungkin membantu masyarakat dari Tapin kembali ke Tapin untuk PAD-nya Tapin. Gitu loh, Pak. Kalau kita buka di misalnya di luar Jawa bawa nama Tapin, ya kan orang tuh nggak kenal. Terus juga mungkin nanti yang dibiayai juga kan masyarakat luar Tapin gitu. Sekarang gini Pak, ada nggak bank yang sejenis bank Tapin ini yang memang besar? Ada di daerah mana yang mungkin berhasil lah? Ada ini kan sebentar lagi kita kan ada studi banding ke Jombang terkait pengelolaan dana desa. Saya tadi sudah bicara sama Bapak bisa tanggal 23, 24 bisa hadir gitu menyertai. Nah kita nanti melibatkan pendamping, bisa ada sekda sampai dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa yang membawa pengelolaan dana desa. Itu kita hadirkan. Kalau produk Pak, Bank Tapin ini punya produk apa aja? Misalnya kalau kayak apa giro enggak apa namanya rekening pelajar kah atau simpan pinjam kur tadi kan enggak juga. Nah sekarang produknya hari ini apa aja Pak? Jadi bank itu tuh produknya kan 3 ya. Satu tuh pembiayaan atau kredit, kemudian tabungan, kemudian deposito. Nah di dalam pengembangannya tabungan itu macam-macam kan. Ada tabungan yang simpanan pelajar, ya kan? Simpanan pelajar ini tabungannya mungkin ya biaya administrasi nggak ada, ya kan? Suku bunga misalnya 2%, kemudian juga bisa kita jemput. Nah itu yang kemarin kita juara di OJK 2001. Jadi setiap pelajar itu bisa buka rekening melalui laman Benua Marapung namanya. Di sini ada Pak majalahnya. Jadi kita berhasil juara kemarin 2021. Jadi produk-produk kita pun di tabungan itu kembangkan, ada tabungan simpel pelajar, ada tabungan Tagana, ada Tamara. Nah jadi Tamara itu keunggulannya kita setiap tahun ada gebiar hadiah undian. Sama seperti bank konvensional berarti. Iya, tapi mungkin nih kalau di bank umum kan mungkin hadiahnya lebih besar ya, bisa mobil gitu kan. Nah sekarang kita dikembangkan oleh asosiasi Perbamida namanya. Perbamida itu perhimpunan bank-bank BPR milik pemerintah daerah. Nah saya sebagai ketua DPW Kalimantan Pak, kita memang juga membuat program gebiar undian yang hadiahnya juga bisa mobil gitu. Tapi kita minimal 7 BPR bergabung. Nah itu namanya produk tabungan bersama. Jadi produknya ada yang sempat juara bank simple simpanan pelajar. Lalu apa lagi? Kemudian kita ada simpanan arisan. Nah, simpanan arisan masyarakat governance. Governance itu kan artinya kan pemerintah. Nah kita ini kan dianggap pemerintah daerah kan. Jadi Simarmas Go namanya. Itu tabungan berbentuk arisan. Sama seperti arisan. Jadi dia ada kewajiban misalnya menabung tiap bulan 100.000 atau 1 juta. Ya, nanti setiap ini kita undi gitu loh Pak. Kita undi setiap misalnya 30 bulan atau 12 bulan. Kita undi nanti. Berarti kayak tabungan emas atau misalnya kur itu memang nggak ada berarti? Belum, sebenarnya kita belum aja. Tabungan emas itu kan kita kalau misalnya dia perlu emas batangan kan kita paling belikan ke Antam kan. Berapa gram dia perlu batangannya gitu kan. Yang penting dia nabung dulu. Nabung misalnya sampai terpenuhi nanti
tabungannya sebesar emasnya, kita belikan nanti ke Antam. Itu teknik aja Pak, teknik model penabung aja. Tapi kalau ini, kalau misalnya kita mau pinjam, nah ini ada produk apa Pak di Bank Tapin? Kalau kita ada produk namanya konsumtif multiguna, itu semua bisa digunakan untuk apa aja. Misalnya untuk naik haji, berobat, perkawinan. Ya namanya multiguna kan bebas, mau apa aja terserah. Kita bisa berarti masyarakat Tapin bisa minjam uang. Iya. Kita juga punya produk ini Pak yang seperti cabang kita di Tapin Utara yang di pasar itu. Kita adanya produk gerbek pasar. Jadi pasar itu dulu kita bagi brosur, kita biayai 2 juta tanpa agunan. Maksimal 2 juta. Pinjamannya maksimal 2 juta untuk pedagang-pedagang. Ya, yang punya lapak-lapak itu. Kita pungut harian angsurannya. Biasanya angsuran tuh per hari itu lebih ini Pak, lebih settle dia dibandingkan bulanan. Kalau bulanan kadang-kadang kan begitu jatuh tempo dipakai duitnya itu. Nah kalau ini awal kami jemput setiap hari. Karena kan kantor kami dekat pasar aja. Tapi ini Pak, misalnya itu kan 2 juta besarnya, besar yang gerbek pasar. Nah ada nggak produk yang misalnya bisa minjam sampai puluhan juta? Ada juga, tapi dia harus menyerahkan jaminan sebagai moral hazardnya kan. Berapa paling besar Pak? Kita sampai 250 Pak, yang UMKM bisa. Jaminannya macam-macam, ada sertifikat. Maksudnya nilai jaminannya harus setara kah atau misalnya? Biasanya kita 120% Pak dari jaminan. Jadi kalau misalnya pinjam 100 juta, kalau 120% berarti 125 juta nilai jaminannya. Itu namanya nilai loan to value Pak. Nilai jaminan terhadap plafon gitu. Ada Pak yang melakukan kredit sebesar itu? Ada 500 pun kita ada Pak. Ada? Ya. Jadi kita kalau kayak perusahaan itu kita kasih 500. BMPK kita sebenarnya 2 miliar Pak. Cuma kan kita perlu risk sharing juga kan. Risk sharing artinya kalau kita fokus konsentrasi satu orang 2 miliar, khawatirnya nanti ini macet, lalu tingkat rasio kredit bermasalah kita tinggi. Supaya nanti konsentrasinya jangan satu orang, risk sharingnya itu kita bagi gitu loh. Artinya pemerataan dapat kredit lah maksudnya gitu kan. Misalnya saya ngasih Bapak 2 miliar, ini nggak kebagian. Ini kan perlu saya kasih juga nih. Saya bagi ya gitu. Sekarang ini namanya Pak. Nasabah Bank Tapin sudah ada berapa? Sekitar 11 ribuan Pak. 11 ribu. Iya. Itu 8 ribu tabungan. Kemudian sekitar 3 ribunya pinjaman. Itu maksud tulen apakah itu hanya orang-orang Tapin aja yang boleh? Iya. Kita fokuskan ke orang Tapin. Kalau orang luar Tapin misalnya kandangan atau ada juga. Boleh pinjam ke? Boleh. Oh boleh. Kita lebih konsennya ke penduduk atau KTP-nya Tapin lah. Tapi tetap diperbolehkan. Tetap boleh. Namanya bisnis kan. Bisnis tetap bisa fight ya sepanjang kita lihat dari sisi analisa masuk ya kita biayai. Sekarang aset Bank Tapin berapa Pak? Ini ada asetnya Pak. Aset kita posisi ya. Ini aset kita ya. Aset kita ini di posisi 31 Desember 2002 70 Pak. 70 miliar. 70 miliar. Liabilitasnya? Liabilitasnya sekitar DBK ya 40. 40,6. 40,6. Iya. Itu ulun nggak ngerti malah apakah tergolong sehat sebuah perbankan ya dengan jadi aset sekian dan liabilitasnya sekian. Ya jadi gini, OJK itu kita kan diawasi OJK Pak ya. Jadi OJK itu mengatur, mengawasi dan melindungi sesuai dengan Undang-Undang OJK 2011 itu. Sekarang pengawasan perbankan itu semua di tangannya OJK bersama undang-undang itu. Jadi BI hanya sisi moneternya aja. Dulu kita diawasi oleh Bank Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 itu akhirnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan artinya yang menilai sehat tidaknya sebuah perbankan artinya OJK. Selama OJK tidak mengatakan bahwa ini sudah apa namanya, sudah tidak layak lagi atau ini masih layak, itu tinggal OJK. Tapi kita juga bisa dari pihak kita bisa ngitung ini rasio-rasio kita sehat apa tidak.
kita ngitung sendiri kayak gini kan saya bisa ngitung nih berapa tingkat kesehatan saya. Berapa Pak tingkat kesehatan? Jadi sekarang OJK itu membuat penilaian tingkat kesehatan ada 5 aspek Pak. Satu aspek rentabilitas, kemudian ada aspek likuiditas, aspek permodalan, ada manajemen risiko dan tata kelola. Nah, manajemen risiko dan tata kelola ini sifatnya kualitatif. Kalau yang 3 ini sifatnya ada angka. Misalnya modal itu harus dipenuhi 2024 tuh harus 6 miliar BPR itu. Sekarang kita sudah 12, sudah di atas. Tapi OJK menggolongkan lagi buku 1, buku 2, buku 3 sampai buku 4. Buku 4 ini modal sampai 80 miliar. Usahanya nanti boleh banyak, boleh ini, boleh itu gitu. Oh, jadi sekarang ada 12 miliar itu dalam bentuk kas. Iya. Jadi gini, dulu kan namanya modal itu kan pasti kan likuiditas atau bentuk duit kan. Di store ke bank, ya bank ini tinggal mengelola gitu. Mengelola dalam bentuk pembiayaan kredit, ya kan begitu. Sekarang ini Pak, kalaunya ulun misalnya ada keperluan lalu meminjam ke Bank Tapin itu gimana caranya? Ya, pertama Bapak bisa datang ke kantor atau kita telepon ke kita, nanti kita akan lakukan delivery gitu kan. Kita datang ke Bapak ngajuin, silakan isi permohonannya, kemudian nanti kita itu di permohonan ada syarat-syarat checklist. Nah, silakan nanti di checklist itu dipenuhi syaratnya. Syarat mandatory itu syarat pokok kayak KTP, kalau udah keluarga kan KK, buku nikah. Nah, baru yang mandatorinya itu kejaminan. Berapa suku bunganya Pak? Suku bunga kita BPR ini kan acuannya LPS. Karena kita di suku bunga simpanan itu tinggi, lalu hanya kredit agak sedikit tinggi dari bank umum. Tapi kita karena persaingan, ya sudah di simpanan kita masih bisa bayar tinggi, tapi di kreditnya kita samakan. Kredit pinjaman berapa Pak? 12 sampai 13%. Ya, per tahun. Ya. Oh, bukan per bulan, per tahun tapi. Per tahun. Kalau kredit simpanan? Kredit simpanan apa? Suku bunga simpanan? Simpanan tabungan 3%. Nah, deposito kita bisa sampai maksimal 6,5. Kalau deposito. Ya, jadi kalau Bapak punya duit 100 juta kali 6,5% setahun. Dalam setahunnya. Dapat berapa tuh? 6.500.000 ya? Atau tinggal dikalikan aja. Nanti kalau 100 juta 6.500.000. Ya. Gitu. Kalau 6 miliar? 6 miliar kan berarti 65 juta. Oh iyalah, 65 juta lah. Iya, 65 juta bagi 12 kan itu Bapak tiap bulan dapat tuh nanti. Dan BPR ini juga dijamin oleh LPS Pak. Jadi maksimal 2 miliar itu dijamin LPS. Itu jadi kalau maksimal 2 miliar itu pinjaman? Simpanan. Iya, per orang. Oh, jadi kalau ulun menyimpan dalam bentuk deposito maksimalnya 2 miliar. Ya. Tapi sepanjang BPR-nya sehat, tidak ada likuidasi, dan masalah mau 10 miliar pun. Yang dikhawatirkan tuh BPR-nya salah kelola, salah urus, ternyata rugi, tingkat kesehatan menurun, OJK masuk, LPS masuk, ditutup. Akhirnya LPS hanya bisa mengganti 2 miliar. Nah, itu ada di PP-nya peraturan pemerintah terkait LPS, Pak. LPS juga kan hadir dari undang-undang. Sekarang gini Pak, kalau misalnya ulun naruh uang dalam bentuk deposito, ulun nggak ngerti lah sistem deposito itu kayak apa. Nah, ulun naruh uang deposito misalnya, uang yang ulun taruh di deposito ini akan diapakan Pak? Akan diberikan saham kah misalnya atau apa? Ke lini bisnis mana ya dia akan diarahkan? Ya, jadi bisnis bank ini, minum dulu kita. Nah, ulun gak inget nawarin lagi. Bisnis bank ini kan sebenarnya permainan split aja Pak. Bapak naruh misalnya ada tabungan 3%, kita lempar nanti 11 atau 12. Itu ada spreadnya sekitar 9 kan. Dan disitulah keuntungan BPR atau bank. Digunakan nanti 2%-nya misalnya untuk bayar gaji, 0,5 untuk bayar overhead. Itu paling sisinya misalnya 4%. 4% itu keuntungan. Berarti yang ulun depositokan itu akan dijual lagi dalam bentuk pinjaman. Bukan misalnya dilarikan ke saham atau apa. Tapi bahayanya tetap lah kalau misalnya ada kredit macet di situ bahayanya. Sementara kita kan berharap pengembalian kan, pengembaliannya macet. Ya akhirnya tadi duit masyarakat itu mau narik tertahan gitu. Nah, jadi bisnis bank tuh memang begitu Pak. Ada namanya istilah intermediasi bank. Jadi kita tugas bank itu memberikan
pinjaman dalam bentuk kredit atau istilahnya pembiayaan lah ya kalau di syariah itu. Nah, dana masyarakat yang kita kelola itu ya kita intermediasikan ke pinjaman. Jadi begini ceritanya, Bapak punya duit, ya kan, menabung di bank, disimpan di bank. Padli nggak punya duit, ya kita pinjamin Padli gitu loh. Nah, jadi saling simbiosis mutualisme kan. Cuma Bank ini intermediasi aja. difasilitasi oleh Bang Tapin. Iya, Bang Tapin nanti ngambil get di situ. di selisih bunga lah. Jadi kan sebenarnya kan mulia juga tugas bank itu kan. Nah, artinya Bapak nih kita menjembatani Bapak nih yang punya duit nih. Pak simpan di kita Pak ya. Sebentar berarti Padli ini kan perlu duit nih untuk usaha nih. Apa caranya nih? Nah, Lalu gini Pak, dengan hadirnya Bang Tapin ini kan 27 tahun sudah. Dan sekarang Bapak yang jadi direktur utamanya kan. Nah, kira-kira rencana Bapak nanti untuk bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada di sini dan untuk menambah PAD Tapin itu gimana nanti Pak? Ya, kita tetap memang nanti menciptakan produk-produk yang sifatnya bisa membantu percepatan, bisa meraih keuntungan. Ini terbukti kita di 2001 kan dari minus bisa menjadi laba. Oh iya, sudah laba Pak? Iya. Kemudian 2002 tadi juga kita sudah 2001 laba? 2001 kita laba. Berapa laba bersihnya Pak? Labanya kemarin 6,5. 650 juta. 650 juta? Iya. Besar itu Pak. Iya. Dari valuasi yang 70 ini kan valuasi apa? Aset dan kas 70 juta. 70 miliar. Di aset 70 itu terdiri dari modal. Modalnya kan ada bentuk aset, ada juga bentuk duit, likuiditas, ada juga simpanan masyarakat. Jadi kalau Bapak misalnya hari ini nabung 10 miliar, aset kita naik hari per hari 10 miliar gitu. Dengan 70 miliar itu kan untung berapa persen berarti Pak? Nah jadi gini, nanti kita lihat lagi dari 70 miliar itu berapa nanti pembiayaan kita lempar. Kalau pembiayaan misalnya kita lempar misalnya 40, anggaplah 12% 1 tahun kita kasih. Jadi kan 1% sebulan kan, 4 miliar itu asumsinya lancar, 4 miliar kali 1%. Berarti kan 400 juta sebulan kita dapat. Itu 2021 600 juta sekian. 2022 888. cukup tinggi malah. Sebenarnya kita bisa nyentuh 1 M Pak. Cuma kemarin pemeriksaan pajak kita ternyata banyak kekurangan pajak. Pada saat merger itu kita kan merger nih 2020. Ya kan, lalu kita mengajukan ke pajak untuk NPWP-nya digabung. Tadi ada 5 cabang kita Pak, ada 5 BPR. Sekarang jadi cabang. 5 BPR itu merger 2020. NPWP-nya masih satu-satu. Saya nggak mau. Kita minta merger. Kita ajukan ke kantor pajak Berabai. Oke. Tapi mereka periksa dulu. Setelah diperiksa, ternyata kita banyak kurang pajak. Ada objek-objek pajak yang dari hasil merger itu yang hanya ada kena kita objek pajaknya gitu. Kita bayar pajak 200-an juta Pak. Buset. Iya, kemarin saya langsung saya bayar aja langsung. Nggak saya cicil gitu Pak. Biar gak ribet. Biar nggak 2003 ini saya nggak bersih pendapatan lagi gitu loh. Sekarang ini Pak, dari 600 sekian lalu 2022 sekitar 800 sekian. Berapa yang didapat pemegang saham terbesar yaitu Kabupaten Tapin? Jadi gini. Untuk PAD. Kita pembagian dividen itu ada di Permendagri 94 2017. Jadi dari laba itu 50% untuk pemegang saham. 50% yang dibagi. Besar itu Pak. Besar. Kalau perusahaan di Bursa Efek itu paling tinggi hari ini AGM. Ya, AGM dengan BSSR-nya itu sekitar 40%. Hari ini pemegang saham Bang Tapin bagi 50%. Jadi kalau laba 1 M, 550 sudah untuk pemegang saham. Jadi 550 nanti dibagi lagi komposisi sahamnya. Pemprov berapa, Pemkab berapa, Bank Hasil berapa. Berapa Pak? Dapatnya kemarin 2021 itu sekitar kalau Pemkab sih dapat 253-an lah juta. Iya. 2020 itu 2021. 2022 nanti kita kan RPS nih Maret. Nah, nanti di situ kita akan share dividennya gitu. Tapi gini Pak, ini kan jadi pertanyaan dulu Pak. 50% itu Pak, rasanya cukup sangat besar Pak.
Iya, memang karena di Permendagrinya memang mengatur 55. Harus 55, Iya. harus 50%. Tapi Kan nanti bisa jadi di RUPS itu pembahasannya mendaki kami menyerahkan kembali dalam bentuk modal gitu. oh, itu bisa Nah, terjadi bisa kalau terjadi tergantung rapat umumnya, Pak. kita tapi berarti kas yang disisakan dari keuntungan bersih cuma sekitar 45%. Ya, 45%. 40% itu ada pembagian Jaspro 12%, CSR misalnya 4%, CSR tetap, Pak? tetap dibagi. Oh. Jadi kita memang anggaran CSR-nya, Pak. Kalau Bagus. enggak nanti kita nggak bisa beriklan kan? Ada Iya, CSR iya, kita iya. pakai. Ada juga untuk kebutuhan sosial. Nah, kemarin kita merayakan misalnya nih Maulid Nabi juga mengikuti tren di Alpin kan setiap Maulid Nabi atau apa yang kemarinnya bulan Mulut lah ya. Nah, kita ngundang ya masyarakat sekitar. Gini Pak, kalau misalnya, ini misalnya aja Pak, ini kan Ulun nggak ngerti konsep BUMD-nya kayak apa. Katanya sekarang BUMD ada yang boleh di sahamnya itu bukan BUMD sebenarnya bentuknya lah. Boleh di apa? Boleh orang umum untuk berinvestasi di sana. Boleh. Jadi Di sekarang Bang Tapin gimana? jadi gini, sekarang terbit undang-undang P2SK, penguatan pengembangan sektor keuangan. Itu semacam omnibus law-nya. Jadi undang-undang OJK, LPS, BI, semua dijadiin satu. Nah, di antaranya mengatur mengenai BPR. Jadi BPR itu boleh sahamnya dijual di bursa, tapi persetujuan OJK dulu. Kalau sudah dijual di bursa, siapapun boleh beli. Nah, sekarang gini, ada nggak Bang di Indonesia yang dia masuk bursa saham perbankan? Karena kan Yang BPR. undang-undang P2SK-nya baru 31 Januari itu. Oh iya iya. Nah, nanti kita lihat aja prosesnya. Bisa itu, Pak? Kalau sebelumnya memang nggak ada yang main ke bursa. Jadi begitu BPR itu mau jatuh, ditawarkan dulu ke pemegang saham. Ditawarkan Fadli kemana nih ada BPR mau dijual, mau nggak beli? Fadli kan orang berduit. Ya sudah aku beli katanya. Oh, Pak Fadli kan nanti buat P11 tadinya kan, tadi kelayakannya kan. Layak kan aku beli nih. Ternyata layak. Dibeli sama investornya kan, Pak Fadli. Boleh dikatakan sehat, pembagi dividennya cukup besar. Dibanding dengan apa asetnya sekarang. Gimana? Ini belum ada. Tapi kira-kira Pak, kira-kira akan ada nggak di bursa saham nanti BPR yang jenisnya sama kayak yang kayak milik Kabupaten Tapin ini? Kalau secara aturan sih sudah diatur, pasti nanti ada Pak. Terutama yang mungkin BPR milik swasta ya. BPR milik swasta itu kan kalau dia sudah settle, banyak itu Pak investor peminat. Seperti bank umum aja ya. Bank umum saya dulu kerja di Bank Danamon, itu kan sahamnya miliknya Temasek. Temasek itu sebuah BUMN milik Singapura. Begitu dia sehat, dia jual. Dijual ke Mitsubishi Pak sekarang. Jadi begitu dia beli Danamon misalnya harga 1 miliar, dia kelola bagus, dijual misalnya 10 miliar. Itu ada 9 miliar dia untung. Nanti dia mungkin beli lagi bank lain. Di bank umum sekarang begitu Pak, di bank swasta itu sudah main jual main beli aja bank umum itu. Ada rencana nggak Pak Bang Tapin melakukan hal-hal kayak gitu? Itu kan kita pemegang sahamnya kan milik daerah, kita konsultasi ke daerah. Kalau kita pengurus mau jual, semoga pemegang sahamnya nggak mengetahui ya kita maksudnya tapi kan bisa diobrolin lah sama Pemkab Tapin. Bisa. Kalau misalnya sudah ini aku misalnya pengen ini saham ini dimiliki oleh umum aja. Bisa gitu. Sekian persen bisa. Jadi nanti modal pemerintah itu kita balikin. Dibeli kan sama Bapak kan sebagai investor. Bapak beli misalnya 7 miliar, di situ modalnya berapa? Ya kita balikin ke pemegang saham, masuk nanti PAD. Setelah dijual, ya sudah pemegang saham bukan pemegang saham lagi. Swasta nanti masuk. Kalau udah swasta masuk, manajemennya pressure Pak. Banyak tekanan tuh. Karena dia sifatnya umum kan, laporan sudah terbuka. Sekarang gini Pak, kalau misalnya ini kan ya Bian sebagai orang yang berkecimpung di dunia perbankan, hari ini kan banyak masyarakat kita yang terlilit dengan misalnya pinjol atau pinjaman yang sifatnya rentenir lah. Nah, Ulun sebenarnya lebih ke minta saran sih kepada dia, minta pendapat bahwa
apa sih ancaman bahaya dari pinjol, lalu misalnya lebih baiknya ke Bang Tapin, maksudnya gitu, Pak? Ya, jadi gini ya, orang memang nggak tahu pinjol itu. Pinjol itu bunganya tinggi banget, Pak. Bisa sampai ya mungkin sampai dengan 100 berapa persen lah saya kemarin per tahunnya. Coba bayangkan kalau 100, berarti kan sebulan kan berapa? Udah hampir 10% kan? Masyarakat nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang kita khawatirkan masyarakat itu artinya tertarik ke pinjol. Pinjol-pinjol yang seperti muncul di Instagram, di Facebook itu kan ada yang berizin, ada yang tidak, ada yang liar. Sekarang kan pinjol itu kan yang seharusnya terdaftar berizin di OJK. Nah, itu masyarakat yang mungkin belum tahu. Nah, mungkin dari sisi literasinya juga mungkin kurang gitu ya dari OJK-nya atau dari pihak-pihak yang punya kewenangan. Nah, tapi dari kita pun sebenarnya mengedukasi, literasi bahwa jangan sampailah terjerat kepada pinjol atau rentenir, karena dampaknya juga terasa bagi mereka. Kita juga banyak Pak debitur-debitur kita itu pinjam di kita, ternyata dia masih pinjam di ini, pinjol di rentenir. Begitu kita menagih, yang diutamakan rentenir, ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang kita juga akhirnya mengedukasi nasabah itu selalu bisa melalui yang selama ini kita lakukan. Kemarin kita sering turun ke jalan tuh, ke pasar, mengedukasi supaya ya ini loh kredit yang kita bisa bantu dengan suku bunga hanya sekian, kalian jangan rentenir lagi ya gitu. Kayaknya kayak pinjol-pinjol itu kan dia mudah, dia beriklan dengan apa namanya masif, sedangkan kita masih belum. Kemudian cara mendapatkannya mudah. Nah, mungkin bisa. Sebenarnya ini kan ada hal positif sebenarnya yang bisa ditiru dari pinjol ini kan. Bagi misalnya perbankan kita, bahwa cara beriklannya, lalu cara kemudahannya, misalnya. Karena mereka langsung muncul di beranda kan. Sebenarnya kita pun kalau mau masyarakat mau apply di kita, buka aja website kita itu Pak. Website www.banktapin itu muncul nanti pengajuan kredit. Di situ ada simulasi Pak. Nanti Bapak ngajuinnya tuh 10 juta, suku bunga misalnya di kita 12. Nanti keluar tuh angsurannya berapa. Nah, di situ Bapak sudah bisa ini. Sudah bisa buat apa ya? Mau ambil putusan atau tidak gitu loh. Daripada pinjol kan hanya butuh KTP aja kan, tapi nanti dampaknya itu juga berat gitu bagi masyarakat. Katanya Bang Tapin punya ini Pak, punya kredit untuk buruh sawit. Buruh sawit kita dulu ada, sekarang udah batasi ya. Udah batasi, kita sekarang mainnya lebih banyak ke UMKM, petani-petani karet, petani-petani apa ya yang kayak tambah tengah itu, petani padi itu. Buruh sawit ini ada juga sih, cuma nggak terlalu banyak. Karyawan-karyawan juga ada itu. Tapi bisa mungkin nanti ke depannya juga kita bisa biayai koperasinya kan. Koperasi ini kan nanti kita pegang koperasinya aja. Tapi gini Pak, kan bisa untuk memperbanyak nasabah kita. Kita bisa kan, artinya bikinlah satu aturan atau perda yang menyatakan bahwa perusahaan harus sistem penggajian dan sebagainya harus melalui Bank Tapin. Itu bisa dilakukan? Bisa sebenarnya itu. Bisa dilakukan. Bisa. Tapi dengan syarat? Dengan syarat ya, kalau misalnya kita dengan perusahaan, berarti kan kita harus berdekatan dengan perusahaannya kan. Pendekatan nanti ya terjalin sebuah kesepakatan, lalu kita nanti di kesepakatan itu poinnya seperti apa yang kita kehendaki. Ya win-win solution, misalnya kita menghendaki untuk penyaluran gajinya melalui kita. Nanti dari situ kita bisa melakukan potensi pembiayaan kredit gitu kan. Bisa Pak. Jadi aliansi strategis itu dimanapun kita bisa lakukan. Tergantung nanti kita pendekatan. Makanya kita harus banyak ini silaturahmi gitu loh. Ini kan tinggal si pemegang kebijakan aja. Iya. Kan? Kalau misalnya setiap perusahaan yang banyak perusahaan di Kabupaten Tapin banyak, mulai batu bara, sawit dan sebagainya. Nah kalau misalnya sistem penggajiannya pakai Bang Tapin kan lumayan. Iya. Tinggal kita aja menyediakan layanan ATM dan sebagainya di sini. Iya. Jadi memang bedanya dengan mau umum Pak, kita masih hitung-hitungan lah kalau ATM itu. ATM ini kosnya memang tinggi Pak. Jadi ya kalau kita
tidak terlalu kuat di sisi pembiayaan. Banyak sih memang potensi loss-nya atau potensi kerugiannya. Ini sudah berapa? 30-an umur sudah malah kan nggak tahu ada. Dulu namanya BPR, Pak. BPR, mungkin kenalnya taunya BVR kan? Juga enggak, Pak. Juga enggak ya? Yang tahu cuma Bank BNI, BRI. Sudah Nah, itulah. Kita sudah minta bangunan kantor Pak 2004 nanti di Pasar Keraton. di Pasar Keraton. Yang Ya, besar aja, Pak. Masuk anggaran kita kemarin anggarannya di kan sekitar 4 lah miliar. 4 miliar, oh pasti besar masuk masuk. anggarannya di OPR. Sama tulisannya, Pak, yang dibesari. Iya. Tulisannya itu biar besar, biar Kantor itu memang nanti membawa bawaannya juga lah. Membawa hoki juga supaya untuk lebih yakin, lebih percaya. Kayak sekarang kan kantor kita kan mungkin kelas-kelasnya kayak rumah, masih bangunan lama. Mana besarnya sama kantor kami, Pak? Ya besar masih kan. Ah. Cuma di sini apa ya, orang-orangnya sudah inilah ya, sudah kenal semua dengan ini kan, dekat dengan pemangku kepentingan stakeholder kita. Enggak juga lah, Pak. Enggak, kedekatan itu sih kenal. Cuma kan kedekatan itu entah memberi pengaruh atau enggak. Nah, misalnya gini aja. Kedekatannya lagi. Kalau misalnya kami bicarakan soal Bang Tapin, dia punya program bagus, selalu kami bicarakan, belum tentu Pak diterima. Kan memang kepentingan kalau soal politik itu cukup. Ya, kita ini kan apa sih kalau soal kepentingan politik? Nah gini Pak, ini kan BUMD apa? BUMD kan? Daerah. Jadi gini Pak, di bawah Kementerian Dagri itu ada namanya direktur yang membawa B3 atau dirjen lah. B3 itu BUMD, BLUT, Badan Usaha Daerah atau rumah sakit, sama BMD. Itu semua di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah di daerah itu dibawa oleh Ekobank. Ekobank ini kan di sekda nih, sekda daerah. Jadi di provinsi pun tuh Ekobank yang mengawasi BUMD 3 ini. Ini Pak, ini terserah Bian mau jawab atau enggak, tapi yang kayak gini, kondisi BUMD ini biasanya kalau di daerah lain, kita ambil contoh kayak Martapura kemarin. Marta kan ya direkturnya 2 tahun yang lalu tersandung kasus korupsi. Lalu entah benar atau salah dia menyebutkan beberapa nama, termasuk tokoh politik, termasuk aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Kebagian lah uang dari hasil korupsinya. Habis itu ada dengar cerita kayak Dahlan Iskan waktu menjabat sebagai direktur PLN, ada pejabat lah yang meminta THR kah dari perusahaannya kan, dari ke PLN. Iya. Nah, sekarang ini Pak, di Kabupaten Tapin, Pian sebagai direktur di Bank Tapin, ada nggak upaya dari pejabat-pejabat daerah itu untuk misalnya ini kami untuk THR dan sebagainya? Oh, enggak ada. Karena kita juga berhitung Pak. Kita masuk di kita sebanding nggak dengan kita mengeluarkan misalnya Rp1. Ini potensi dari pemerintah daerah ini ada nggak bisa kita memberikan keuntungan misalnya Rp2? Kalau nggak ada, ngapain kita kasih? Nggak sebanding dengan apa yang kita berikan. Siapa tahu gini, maksudnya gini, ketika misalnya Bang Tapin mau meminta penanaman modal ke Pemkab Tapin, kan perlu persetujuan DPR kan. Nah, ketika itu misalnya oke lah, akan aku setujui ada penambahan modal, tapi kan berapa memberi aku? Enggak ada gitu. Kita tetap mengikuti prosesnya aja Pak. Misalnya kayak kita nanti dipanggil dewan menjelaskan ini. Kenapa BPR perlu tambahan modal misalnya gitu Pak. Kita jelaskan Pak, peruntukannya misalnya untuk UMKM, untuk membuat program-program ini yang menyentuh masyarakat. Batas itu aja. Kalau masih setujui gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang ini, kita nggak berani juga Pak. Karena kita pun pertama kan kita juga diperiksa Pak. Otoritas Jasa Keuangan, ini kok dana apa nih dipakai ini? Nah itu mungkin yang kita khawatir juga Pak. Satu sisi kita juga takut nanti ada hal-hal yang mungkin ya kita kan mungkin dipolitisir gitu kan. Sehingga nanti menguras ke ini juga kan, ke finansial kita. Nggak ada sih, sepanjang saya ini nggak ada sih. Biasanya kan gitu Pak, biasanya BUMD itu jadi separahnya untuk oknum-oknum ini kan. Ya karena mungkin dari sisi pengawasannya. Kalau kita kan pengawasan setiap tahun udah diawasi OJK Pak. Ada yang sifatnya on the spot 1 tahun sekali, ada yang sifatnya bulanan. Mereka ngelihat dari laporan keuangan kita. Kita setiap bulan kita laporan keuangan Pak, di laporan bulanan itu.
Jadi kelihatan itu apakah Kelihatan arus biaya kasnya kok tinggi banget, lancar. ada biaya apa katanya. Hmm. Nah gitu Oh, Pak. ini biaya dan lain-lainnya kok banyak. Ya, jadi gitu Pak. Berarti tapi tetap Pak, harus tetap kekeh bahwa ketika misalnya Bang Tapin ini membesar, lalu misalnya ada oknum-oknum seperti itu ya kita kekeh aja bahwa nggak bisa. Jadi kita sesuai prosedur aja, aturannya kayak A gitu. Kalau sesuai aturan ya kita jalankan. Tapi kalau enggak ya kita juga nggak berani mengambil sebuah keputusan. Kita kan ada dewan pengawas. Saya kan juga one up ke pengawas. Kita ada punya limit ke Pak. Limit saya misalnya harus bisa mengelola biaya sekian. Dari situ saya harus ke komisaris. Kalau ini Pak, apa namanya, krediturnya Bang Tapin ini kan kata Pian tadi adalah pelaku usaha di pasar, petani-petani. Eh, Berapa besar sih Pak dari berapa tadi, 13.000 total nasabahnya, itu yang kreditur yang kelasnya petani, pedagang kecil ini berapa persen Pak? Kalau Pian ada ini Pak, ada datanya? Kita data sekitar 26% Pak. Jadi pelaku UMKM itu kita bayar 26%. 74 itu sektornya seperti sektor ASN lah, atau konsumtif ya, atau mungkin ya konsumtifnya juga konsumtif yang membawa hal-hal produktif kan. Nah jadi memang kita kredit produktif ini sudah dari hulu dan hilir kita bersaing. Kalau di hulu kan kita bersaing dengan KUR tuh, BRI, Mamo. Kalau di hilir kan kita bersaing dengan Pegadaian, Kalsel. Jadi kita nih berebut gitu loh Pak. Padahal sesama milik negara. Ya, tapi kita juga bisnis masing-masing kan, bisnis masing-masing gitu. Nah memang di Jokowi menghendaki bahwa setiap bank itu minimal 30% 30% ke selalu ke UMKM. UMKM. Jadi kalau total kredit kita misalnya 10 miliar, itu 3 miliar tuh harus ke UMKM. Nah kita belum terpenuhi, kita baru 26. Terakhir deh Pak, kira-kira akan kemana Bang Tapin ini dibawa? Atau cita-cita Bang Tapin ke depannya seperti apa sih? Ya, cita-cita Bang Tapin ini sebenarnya satu aja, kita ingin besar. Ya, setiap tahun tumbuh. Jadi kalau tahun ini misalnya asetnya 70, tahun ini kita harus 100 lebih. Nah di situ nanti banyak tuh radar-radar yang mengawasi kita. Dari rating Infobank, dari rating asosiasi, dari pemegang saham, nanti pertanggungjawaban kita. Di situ nanti akan kelihatan ada peningkatan laba, peningkatan aset, peningkatan DPK. Jadi menilai sebuah tingkat kesehatan bank itu dari pertumbuhan aja Pak. Setiap tahun meningkat apa enggak? Iya. Tapi mau tanya Pak, ya terakhir karena Pian membahas itu penasaran. Ada berapa persen sih peningkatan asetnya Bang Tapin dari 2021 ke 2022 ini? Nah, di sini ada nih. Ini dari 2021 kan? Ini 2021 nih Pak, 44 nih. Kemudian 2002 70, ya kan? Nah, rencana 2003 ini. 2001 ke 2002 itu kita ada pertumbuhan tuh 59%. 59% itu apa? Ada investasi tambahan masuk? Murni dari simpanan masyarakat masuk di kita. Ya, jadi kita ada punya kantor kas. Itu memang di triwulan keempat tadi banyak kita dana masyarakat masuk dalam bentuk tabungan. Jadi ada dana masyarakat yang dari hasil ganti rugi lahan itu nabung di kita. Ada juga memang kita jemput ke sekolah-sekolah. Sekolah kan sudah mulai kegiatan lagi, udah masuk lagi. Kemudian kita kolek tabungannya, itu juga banyak menambah aset kita gitu Pak. Nah, jadi gambarannya kalau Bapak misalnya mau nabung di kita 100 juta, ya kan, dalam tempo 3 bulan nggak diambil, itu selama 3 bulan aset kita naik 100 juta. Bayangkan kalau misalnya dana masyarakat itu masuk 10 miliar, berarti kan 10 miliar nih masuk sebagai pertambahan aset. Itu dianggap pertumbuhan Pak. Berarti arahnya pertumbuhan Bang Tapin ini lebih positif ya kan? Ya, lebih positif. Kemudian kita juga nanti bisa menyumbang PAD, lebih setiap tahunnya naik gitu kan. Kelihatan tuh hasilnya. Jadi semboyan kita ini kan dari rakyat Tapin kembali ke Tapin, masuk ke PAD Tapin. Kita ini kan hanya mengelola aja supaya moto seperti itu benar-benar aktual kan.
Oke Pak, terima kasih banyak Nah, atas perbincangan hari ini. Kira-kira perbincangan kita sampai di sini aja Pak. iya, Terima kasih terima banyak. kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, oke. Terima kasih. Saya juga sudah diundang di podcast ya. Saya juga baru pertama ini podcast. Kemarin saya dikasih Baldi belum sampai tuntas juga ngeliat. Tapi intinya sih sama seperti kayak Deddy Corbuzier ya. Enggak juga Pak. Ini kalian kalau kayak gitu. Yes. Oke kawan-kawan, sampai di sini perbincangan kita dengan Direktur Bang Tapin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.